Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi, NPM 22351 Di sini saya mendapat tugas DPM, ya, dasar pemrograman mobile, yaitu tugas 4 tentang React. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu adalah React. Nah, apa sih itu React? React adalah library JavaScript yang populer buatan Facebook yang digunakan dalam pengembang aplikasi mobile dan web. React berisi kumpulan snip code JavaScript disebut komponen yang bisa digunakan berulang kali untuk bisa antarmuka pengguna. Nah, komponen komponen React itu React bisa memisahkan antarmuka pengguna menjadi beberapa potong kode tersendiri nantinya bisa digunakan yang disebut komponen. Cara kerja komponen React mirip dengan fungsi JavaScript, yaitu sama-sama menerima input arbiter yang disebut property atau props. Nah, yang selanjutnya adalah DOM virtual. Dokumen objek model berfungsi untuk menunjukkan halaman web dalam tampilan struktur data, tree atau pohon. React.js menyimpan struktur data DOM virtual ini dalam memorinya, sehingga kalau ada perubahan pada bagian tertentu dalam struktur data tersebut, Anda tidak perlu merender ulang semuanya. Nah, selanjutnya manajemen state. State adalah keadaan adalah objek JavaScript yang mewakili satu bagian dari sebuah komponen. Setiap kali user berinteraksi dengan aplikasi, state akan juga berubah dengan merender UI baru guna menampilkan perubahan dan interaksi tersebut. Fitur manajemen state ini mengacu pada prosedur yang dilakukan untuk mengelola keadaan sebuah aplikasi web. Contohnya seperti menyimpan data di library manajemen state pihak ketiga dan memicu proses rendering ulang setiap kali data diubah. Nah, apa sih yang harus dipelajari sebelum masuk React? Nah, yang pertama adalah JavaScript. React merupakan library JavaScript, sehingga Anda perlu menguasai beberapa bahasa pemrograman ini. Anda perlu memahami konsep dasar JavaScript seperti variabel, fungsi, objek, dan array. Anda juga perlu memahami tipe data, perulangan, perkondisian, dan object-oriented programming. Selanjutnya adalah HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML digunakan untuk membuat konten halaman web seperti teks tertulis. HTML bertanggung jawab atas struktur halaman web. Selanjutnya adalah CSS, singkatan dari Cascading Style Sheets. CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau gaya halaman web, seperti tata letak, warna, dan efek visual. CSS bertanggung jawab atas tampilan visual halaman web. Selanjutnya ada DOM, adalah antarmuka pemrograman untuk dokumen web yang merepresentasikan struktur dokumen sebagai pohon objek. Setiap objek berhubungan dengan bagian dokumen, seperti elemen, atribut, dan teks. DOM merupakan dasar standar yang diatur oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Yang terakhir adalah manipulasi DOM. Manipulasi DOM adalah proses mengubah struktur, gaya, dan konten halaman web secara dinamis. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan CSS atau JavaScript. Nah, selanjutnya adalah komponen. Komponen React adalah bagian kode yang mendefinisikan bagian tertentu dari antarmuka pengguna UI dalam aplikasi React. Yang pertama adalah functional komponen. Komponen yang dibuat untuk menggunakan fungsi JavaScript dan hanya digunakan untuk menampilkan UI. Komponen ini tidak menyimpan state dan sering disebut sebagai komponen stateless. Selanjutnya adalah komponen kelas adalah kelas yang digunakan dalam React untuk merender komponen dan menangani manajemen status. Komponen kelas merupakan metode tradisional yang sudah ada sejak awal React. Selanjutnya adalah state. State merupakan objek React bawaan yang digunakan untuk memuat data atau informasi tentang komponen. State komponen dapat merubah seiring waktu. Setiap kali berubah, komponen akan dirender ulang. State React memiliki beberapa fungsi, yaitu mengelola perubahan data dalam aplikasi, mendefinisikan pasangan kunci nilai yang menentukan data yang ingin dilacak dalam aplikasi, menentukan perilaku komponen dan bagaimana komponen akan dirender. Selanjutnya ada props. Props adalah kata kunci dalam React yang berfungsi untuk meneruskan data dari suatu komponen ke komponen lain. Props merupakan singkatan dari properties. Props digunakan untuk berkomunikasi antar komponen-komponen React. Data yang diteruskan melalui props bersifat searah, yaitu dari komponen induk ke komponen anak. Selanjutnya ada hook, adalah fungsi yang mungkin Anda menghubungkan fitur status dan siklus hidup React dari komponen fungsi. Hook tidak berfungsi dalam kelas. Hook memungkinkan Anda menggunakan React tanpa kelas. Virtual DOM. DOM virtual adalah salinan ringan dari DOM asli yang memungkinkan React mengelola perubahan secara efisien dengan meminimalkan manipulasi yang langsung yang diperlukan pada DOM asli. Proses ini secara signifikan meningkatkan kinerja aplikasi web. Memahami DOM virtual sangat penting bagi pengembang ingin memaksimalkan React. DOM memainkan peran penting dalam React memperbarui UI.
memastikan bahwa perubahan diterapkan dengan cepat tanpa render ulang yang tidak perlu. Komponen kelas adalah pendekatan utama yang membuat komponen React. Ini adalah kelas JavaScript yang memperluas React komponen dan memiliki render yang akan mengembalikan elemen. Ini contoh dari komponen kelas. Selanjutnya adalah komponen fungsi. Komponen fungsi diperkenalkan sebagai alternatif lebih sederhana dan ringan dibandingkan dengan komponen kelas, terutama setelah diperkenalkannya React Hook pada versi React 16.8. Komponen fungsi adalah fungsi JavaScript yang bisa mengembalikan elemen JSX. Nah, ini merupakan contoh dari komponen function. Nah, selanjutnya adalah komponen presentasi. Komponen presentasi adalah komponen yang fokus pada rendering UI atau tampilan saja. Biasanya komponen ini hanya menerima data melalui props dan tidak memiliki logika atau state yang kompleks. Tidak mengelola data atau state aplikasi secara langsung, kecuali ada kebutuhan tampil tertentu seperti pengaturan gaya. Komponen kontainer bertanggung jawab untuk mengelola logik, state, dan interaksi aplikasi. Mereka sering terhubung ke state management seperti Redux atau Context API untuk mendapatkan data dan mengirimkannya ke komponen presentasi. Komponen kontainer mengordinasikan alur data dan memberikan aksi yang diperlukan komponen presentasi untuk berinteraksi dengan data tersebut. Biasanya berupa kelas komponen atau function komponen yang lebih kompleks dengan penggunaan hook seperti useState, useEffect, dan useReducer. Selanjutnya adalah prop drilling. Terjadi ketika prop harus diteruskan dari komponen induk ke komponen anak beberapa tingkat di bawahnya. Walaupun tidak semua komponen di sepanjang jalur tersebut membutuhkan data tersebut, ini bisa membuat kode lebih rumit, terutama ketika banyak komponen di antara komponen asal dan tujuan data. Prop drilling penting karena memungkinkan data atau fungsi dari komponen induk diteruskan ke komponen anak melalui props, menjaga konsistensi data dalam hierarki komponen. Ini bermanfaat untuk aplikasi kecil hingga menengah karena memudahkan pelacakan aliran data tanpa perlu manajemen state global. Namun, jika pohon komponen semakin dalam, prop drilling dapat membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipelihara. Selanjutnya adalah lifting setup, yaitu adalah sebuah konsep di mana state yang dibutuhkan adalah beberapa komponen yang bersaudara atau komponen anak dipindahkan ke komponen induk bersama mereka. Dengan cara ini, state dapat diakses oleh kedua komponen anak melalui props. Lifting setup diperlukan ketika beberapa komponen anak membutuhkan akses state yang sama. Dengan mengangkat state ke komponen induk anak bersama, kita dapat membagikan data tersebut ke komponen anak tanpa menduplikasi state, sehingga data tetap sinkron dan lebih mudah dikelola. Teknik ini membantu memusatkan logika data yang membuat debugging lebih mudah, meskipun bisa membuat komponen induk menjadi kompleks pada aplikasi yang besar. Nah, sekian dari saya, presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.